Audio Jungle. Sadarkanlah segera teman sesama, jangan terlena di dalam dunia. Ajak kembalilah kepada Tuhan mereka yang tersesat di dunia. Menangkan mereka kepada Tuhan. Yesuslah juru selamat manusia. Yang paling jahat pun di masa lalu, jika bertobat menerimamu, Yesus menantimu dan menyambutmu. Dengan darahnya kau telah ditebus. Tanyakan dirimu, berapa jiwa yang telah kau bawa kepadanya. Shalom. Horas Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, renungan harian HKBP pada hari ini, hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, diambil dari Lukas 15 ayat 7 dalam bahasa Bataknya. Hudok ma Tuhamu sumantusido gumodang lasni roha di madua gijang mida si pardosa sahala na olo paubahan rohana. Asamida sia pulu sia partigor na sopola paubahan rohana sida. Dalam bahasa Indonesia, Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, untuk memahami nas hari ini, kita perlu melihat latar belakangnya dari peristiwa Yesus sedang menjawab kecaman beberapa orang Farisi dan ahli Taurat yang mengeluh bahwa dia berteman dengan orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Yesus kemudian menceritakan 3 perumpamaan, yaitu perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan uang dirham yang hilang, dan
perumpamaan anak yang hilang. Dalam perumpamaan domba yang hilang, gembala meninggalkan 99 domba yang tidak hilang dan mencari dengan tekun satu domba yang hilang hingga menemukannya. Setelah menemukan domba yang hilang tersebut, gembala itu mengundang teman-temannya untuk bersuka cita karena domba yang hilang telah ditemukan. Tetapi yang ingin digambarkan dan menjadi penekanan adalah suasana hati Tuhan di saat seorang berdosa menjadi bertobat dan terlepas dari dosa yang membinasakan. Karena hati Tuhan Allah kita adalah penuh kasih kepada semua orang. Dalam Yeskiel 33 ayat 11 dikatakan, "Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup." Allah menginginkan kita hidup. Allah menginginkan kita menerima keselamatan, bukan kebinasaan. Pada saat itu Yesus mengakhiri perumpamaannya dengan mengatakan dalam Lukas 15 ayat 7, "Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Pernyataan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa ketika seorang berdosa bertobat dan kembali kepada Allah, sukacita dan kegembiraan di surga akan lebih besar daripada sukacita atas mereka yang tidak memerlukan pertobatan. Dalam konteks perumpamaan ini, Yesus ingin menyampaikan bahwa setiap orang berdosa yang bertobat dan kembali kepada Allah sangat berharga di matanya. Allah dengan sukacita menerima mereka yang telah tersesat dan kembali kepadanya. Pernyataan ini juga menekankan pentingnya kasih dan belas kasihan Allah terhadap orang yang berdosa yang bertobat, serta pentingnya kegembiraan di surga atas pertobatan mereka. Dengan demikian, latar belakang dari pernyataan tersebut adalah untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya pertobatan dan sukacita Allah atas setiap jiwa yang hilang yang ditemukan kembali melalui pertobatan. Kepulangan seseorang dari jalan yang salah menuju kepada jalan yang benar dan meninggalkan jalan yang salah tersebut membuat Allah bersuka cita bahwa yang hilang telah ditemukan kembali, dan kondisi ini sangat membahagiakan hatinya. Hal ini sama seperti perumpamaan anak yang hilang yang disampaikan dan diajarkan kepada para murid Tuhan Yesus, yang menggambarkan bahwa yang hilang ini adalah orang-orang yang berdosa yang menuju kepada kebinasaan. Tetapi di saat ia mengambil keputusan untuk bertobat, betapa sukacitanya Allah atas anugerah keselamatan yang telah ia sediakan dalam pertobatan. Pernyataan dalam Lukas 15 ayat 7 ini bahwa sukacita di surga lebih besar karena satu orang berdosa yang bertobat daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan, menggambarkan sikap Allah terhadap orang berdosa yang bertobat dan kembali kepadanya. Ada beberapa alasan mengapa sukacita di surga lebih besar dalam situasi ini. Yang pertama, karena yang hilang telah ditemukan kembali. Perumpamaan dalam Lukas 15 yang termasuk perumpamaan domba yang hilang, uang dirham yang hilang, dan anak yang hilang, semuanya menekankan pada aspek kehilangan dan penemuan kembali. Ketika seseorang yang hilang ditemukan kembali, baik itu seorang berdosa yang bertobat, domba yang hilang, atau anak yang hilang, ada sukacita besar karena mereka telah kembali ke dalam relasi yang baik dengan Allah atau orang-orangnya. Yang kedua, karena kasih Allah yang luar biasa
Pernyataan ini juga mencerminkan kasih Allah yang luar biasa terhadap orang berdosa. Allah mengasihi dan berharap agar setiap orang bertobat dan kembali kepadanya. Ketenangan dan keadilan yang dimiliki oleh 99 orang benar tidak mempengaruhi kasih Allah yang tak terbatas terhadap mereka yang berdosa. Yang ketiga, karena kebahagiaan atas keselamatan jiwa. Sukacita di surga yang lebih besar atas satu orang berdosa yang bertobat adalah cerminan dari kepentingan yang lebih besar, yaitu keselamatan jiwa mereka. Allah menginginkan setiap jiwa yang hilang diselamatkan dan mendapatkan hidup yang kekal bersamanya. Kemenangan atas kehilangan dan keselamatan jiwa manusia adalah alasan utama sukacita di surga. Dalam rangkaian perumpamaan ini, Yesus ingin menyoroti pentingnya setiap jiwa yang hilang dan pentingnya pertobatan mereka. Pernyataan itu menegaskan bahwa sukacita di surga atas satu orang yang berdosa yang bertobat lebih besar karena itu mencerminkan kasih Allah yang mendalam dan kepentingannya dalam keselamatan jiwa manusia. Apa yang perlu kita renungkan dari nats hari ini? Pernyataan dalam Lukas 15 ayat 7 memberikan beberapa renungan penting bagi kita sebagai pendengar. Berikut adalah beberapa yang perlu direnungkan dari pernyataan ini. Yang pertama, pentingnya pertobatan bagi orang berdosa. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya pertobatan dalam kehidupan seorang. Pertobatan adalah tindakan sadar untuk meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah. Sukacita di surga yang lebih besar karena pertobatan menunjukkan bahwa Allah sangat menghargai langkah-langkah yang diambil oleh seseorang untuk mendapatkan kembali hubungan yang benar dengannya. Ini mengajak kita untuk selalu membuka hati dan siap untuk bertobat ketika kita melakukan kesalahan atau menjauh dari jalan yang benar. Kedua, kita memerlukan tindakan kasih dan belas kasihan Allah. Pernyataan ini memperlihatkan kasih dan belas kasihan Allah yang besar terhadap orang berdosa. Allah tidak hanya peduli dengan orang-orang yang telah hidup dengan benar, tetapi juga dengan mereka yang tersesat dan jauh darinya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada dosa atau kesalahan yang terlalu besar bagi Allah untuk mengampuni jika seseorang dengan tulus bertobat dan mengubah hidupnya. Yang ketiga, pentingnya mengasihi sesama. Pernyataan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya mengasihi dan peduli terhadap sesama. Ketika ada seseorang yang bertobat, kita harus merasa bersukacita dan memberikan dukungan kepada mereka dalam proses perubahan hidup mereka. Tidak boleh ada sikap sombong atau meremehkan orang lain hanya karena mereka tampak benar secara lahiriah. Sebaliknya, kita harus memiliki sikap rendah hati dan terbuka untuk memberikan kasih dan dukungan kepada mereka yang sedang dalam perjalanan pertobatan. Yang keempat, mengutamakan keselamatan sebagai prioritas utama. Pernyataan ini menegaskan bahwa keselamatan jiwa adalah prioritas utama bagi Allah. Sukacita di surga yang lebih besar atas satu orang berdosa yang bertobat menggarisbawahi betapa berharganya setiap jiwa bagi Allah. Ini mengingatkan kita bahwa kita juga harus mengutamakan keselamatan jiwa orang lain dalam hidup kita. Berbagi Injil dan memberikan kesaksian tentang kuasa transformasi yang ada dalam Kristus. Jemaat Tuhan HKBP Delta Mas yang terkasih, nats kita hari ini secara sederhana ingin menyampaikan kepada setiap kita umatnya yang selalu hidup dalam dosa bahwa ternyata Allah selalu menanti kepulangan kita. Allah selalu menanti kepulangan kita. Terkadang tanpa kita sadari atau dengan kita sadari, kita memilih jalan yang salah, yang justru membawa kita kepada lembah kegelapan dunia. Seolah kita tidak mempunyai kuasa untuk kembali ke jalan yang benar
yang telah Tuhan persiapkan kepada umatnya. Namun nats ini mengingatkan kita kembali bahwa Allah sejatinya tetap menanti kepulangan kita, dan Dia akan penuh dengan sukacita menyambut kepulangan kita. Karena pertobatan seorang yang berdosa menyukakan hati Allah. Tidak ada kata terlambat bagi kita yang ingin bertobat, karena Allah tetap menanti kita. Maka temukanlah jalannya dan kembalilah kepadanya, karena Dia adalah Allah yang tetap memberikan pengampunan bagi kita yang pulang dan bertobat. Dan bersama-sama dengan umatnya di surga, kita akan merasakan sukacita Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap puji syukur atas firman yang baru kami dengar, yang menegaskan kepada kami kembali bahwa Engkau adalah Allah yang tetap dengan setia menanti kami kembali kepadamu, meninggalkan kehidupan lama kami yang penuh dengan dosa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu kepada kami. Semoga kami pun dapat segera meninggalkan kehidupan lama kami yang penuh dengan dosa dan kembali hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Saat ini juga kami jemaat-Mu datang kepadamu memohon kiranya Engkau memberkati kami di sepanjang hari ini di dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di semua rencana-rencana kehidupan kami. Terkhusus juga di hari ini kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menunggu pengumuman hasil UTBK. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberkati anak-anak kami ini, agar di hari ini pun anak-anak kami dapat menerima berita sukacita di mana mereka diterima di perguruan tinggi negeri yang mereka idamkan. Inilah harapan kami dan permohonan kami ya Bapa. Engkaulah yang Maha tahu dan melihat akan yang terbaik bagi masa depan anak-anak kami ini. Kami serahkan sepenuhnya perjuangan mereka ke dalam tangan-Mu. Pimpin dan arahkanlah mana yang terbaik bagi anak-anak kami ini Bapa. Mohon juga ya Bapa, lawatan-Mu kepada saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah dan sedih, Tuhan hiburkan. Yang putus asa, Engkau berikan semangat baru. Dan yang terikat, terbelenggu dosa, Tuhan lepaskan dan beri kemenangan bagi mereka. Serta yang saat ini mungkin sedang dalam masalah atau persoalan, kiranya Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana kehidupan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.